Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast hari ini yang akan membahas segala hal seputar dunia pedagang sekolah. Dari cerita seru ini, di balik gerobak, resep jajanan favorit anak-anak, sampai perjuangan hidup yang penuh inspirasi. Di sini kita nggak cuma ngobrol soal dagangan, tetapi juga tentang harapan, tawa, dan kisah-kisah hangat dari balik lapak sederhana di halaman sekolah. Di sini kita sudah bersama narasumber kita. Boleh diperkenalkan dengan Mbak siapa? Nama saya Mbak Iana, sering dipanggil Mbak Ana. Dipanggil Mbak Ana. Ini dipanggil Mbak saja, Mbak? Iya. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari Mbak itu apa, Mbak? Maksudnya kerja. Kegiatan sehari-hari. Ya ada nyapu halaman sekolah, terus jualan di sekolahan. Jualan di sekolahan. Sejak kapan Mbak ini mulai jualan di sekolah? Oh, 3 tahun yang lalu. Sudah 3 tahun yang lalu. Iya. Kenapa memilih jualan di lingkungan sekolah? Ya enak-enak aja, deket rumah, deket anak-anak. Itu yang dijual apa aja, Bu? Ya ada pop mie, ada es, ada gorengan. Yang sering anak-anak beli di situ? Ya mie. Mie. Paling laris mie. Itu sekitar berapa harganya kalau mie? Kalau pop mie 6.000, kalau sari mie biasa itu 4.000 pakai cup. Apa usaha pertama yang pernah dicoba sebelum jualan di sekolah? Belum pernah, cuma bantu orang tua jualan warung di rumah. Belum pernah berarti. Terus ini, siapa yang paling mendukung saat mulai jualan? Ibu mertua sama suami. Itu boleh dijelaskan? Ya ada yang guru nawarin, terus orang tua menyemangati, terus dikasih modal. Dikasih modal. Ya. Dulu awal jualan bawa modal berapa? 5 juta. 5 juta. Itu dari orang tua. Balik modal atau malah? Ya bisa balik modal. Bisa balik modal. Terus biasanya mulai siap-siap jualan jam berapa? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Itu sampai jam berapa? Sampai jam 12. Sampai anak pulang sekolah. Itu kalau boleh tahu sekolah SD, SMP atau? TK sama SD. TK sama SD. Yang paling ramai itu yang dikunjungi anak TK apa anak SD? Anak SD ya, anak SD kan 1 sampai kelas 6. Terus menu yang paling laris tadi apa? Pop mie. Pop mie. Itu biasanya bawa pop mie berapa pak? 30. 30. Laku itu kan sampai 20. Laku 20. Paling senang kalau anak-anak bilang apa kalau membeli di dagangan ibu? Mbak besok buatin ini lagi ya. Enak. Enak. Terus perasaannya Mbak bagaimana? Ya besok tak buatin lagi. Jangan lupa mampir ya. Pernah enggak dagangan Mbak ini enggak laku selama sekali? Alhamdulillah laku terus tiap hari. Dan pernah misalnya kerugian? Alhamdulillah masih bisa muter. Belum pernah berarti? Insya Allah jangan pernah. Terus bisa diceritakan cerita paling lucu waktu jualan di sekolah? Anak-anak ikut bantuin, terus minta upah. Ikut bantuin? Iya. Itu berapa anak itu? 4 anak. Berarti berapa kasih upah itu? Kasih aja es cup 1-1, sudah senang sekali. Es cup 1-1. Es cup itu apa itu? Es pop es. Es pop es. Harga 3.000. Terus biasanya itu ada yang anak-anak yang utang itu. Ibunya yang utang, anak-anak bayar semua. Yang Jujur utang. semua. Ibu-ibu. Misalnya kan rame, itu biasanya ada yang enggak bayar atau yang ya mungkin 1-2 anak. Sudah pernah ada yang ketangkep. Terus pernah enggak ditegur sama guru gara-gara dagangan? Oh iya, itu sosisnya belum mateng, nggak di open dulu. Burger. Itu maksudnya enggak di open? Masih mentah gitu loh. Masih mentah. Rotinya nggak di open, sosisnya nggak di open. Gurunya ikut beli.
Oh, berarti masih mentah. Ya masih mentah. Kasihan anak-anak kalau perutnya sakit. Terus ini, siapa pelanggan paling setia? Ya banyak sih yang tiap hari beli terus. Cowok, rata-rata anak cowok. Sama itu belinya anak cowok, pop mie tadi itu. Ya ganti-ganti, ya pop mie, ya es, ya intinya tiap hari beli terus. Itu kalau di sekitar sekolah yang berdagang seperti Mbak ini ada berapa lapak itu? Sama Saingannya lah istilahnya. ada 16. Ada 16. Ada 16. Itu pernah ada kayak bertengkar atau Oh ya enggak ada. Saya kan di depan sendiri. depan sendiri? Mm-mm. Terus resep jajanan ini dari mana awalnya? Dari temen. Dari teman. Terus kok bisa kepikiran mau jualan di sekolah itu? Ya itu dukungan dari orang tua sama ditunjuk bu guru. Terus gimana cara bikin jajanan tetap disukai anak-anak? Ya tergantung minatnya. Kalau minatnya kebab ya buat kebab terus. Kalau udah bosen ya ganti menu lagi. Itu boleh disebutkan dagangan ibu jualannya apa saja selain pop mie tadi? Ya ada kebab, ada burger, ada pisang coklat, Coklat, ada pizza KW, pizza kau. ada donat. Semacam kayak snack-snack begitu, jajanan ciki-ciki. Ya ada sih. Kalau yang esnya itu jenisnya apa saja? Ada pop es, ada es teh, ada es kopi, ada es susu. Es susu. Terus pernah ini Satpol PP nggak ada ini? Nggak ada, tapi ada pernah orang yang nawarin label halal. Label halal. Itu maksudnya apa? Seorang laki-laki lah datang, apa lihat-lihat jajanannya kan nggak ada capnya, terus disuruh buatin cap halal, tapi aku nggak mau. Katanya sih gratis. Berarti suruh buat cap halal. Ya. Terus pernah coba inovasi jajanan baru? Ya pernah, tapi nggak laku, terus ganti lagi. Nggak laku. Itu jajanan apa Bu? Agar-agar. Agar-agar. Nggak laku tadi. Nggak laku. Terus ini pernah nggak menunya sempat gagal dijual? Oh, alhamdulillah belum pernah. Berarti berhasil semua. Ya tadi agar-agar. Gimana cara menyesuaikan harga dengan kantong anak-anak di sekolah? Ya itu aslinya ya meripit sekali untungnya, tapi buat anak-anak ya dikit-dikit tidak apa-apa ditelateni. Murah-murah. Biasanya kalau dagangan di sekolah itu paling rame itu hari-hari atau ada hari khusus? Oh, biasanya hari Senin sama hari Jumat sama Sabtu. Itu paling rame. Itu ada apa kok bisa ramenya hari? Senin upacara, Jumat jalan santai, Sabtu itu belajar apa itu komputer itu loh. MBK apa, Mas? ANBK. MBK itu. Tantangan apa yang paling besar jadi pedagang sekolah? Yaitu Tantangan yang paling besarnya apa? nggak ada sih, lancar-lancar aja. Terus cara bertahan pada waktu itu pandemi COVID itu sudah jualan ini? Oh belum, itu belum. Belum jualan. Belum. Itu waktu zaman COVID berarti Ibu di mana itu? Di pabrik Di itu ada PHK-an juga di pabrik HWI Jepara. Berarti sebelum berdagang Ibu sudah pernah kerja pabrik? Udah pabrik, udah ikut orang warung, udah ikut ngomong anak orang. Berarti ngomong anak orang juga? Juga. Itu kalau boleh tahu pabriknya dulu apa namanya? Delta pernah di Sayung, HWI juga pernah di Jepara. Itu berapa lama kisaran? Oh, di Delta 3 tahun, di HWI 3 tahun. Terus pernah enggak itu Mbak ini diminta pindah tempat dagang? Alhamdulillah belum. Belum pernah. Apa mimpi terbesar sebagai pedagang, Mbak? Ya, mimpinya cuma minta bisa lancar aja, bisa tetap jualan. Dalam keluarga Mbak ini yang suka berdagang siapa saja?
Oh, ibu saya, kakak saya yang di perantauan. Di perantauan itu berdagang apa Pak boleh tahu? Oh, di sana jual perabotan rumah tangga, jual mainan, jual baju. Di daerah mana itu, Mbak? Ketapang. Kalimantan sana. Iya, iya, iya. Terus apakah Mbak ini ingin buka cabang atau tetap jualan di sekolah? Tetap di sekolahan aja. Kok enggak mau buka cabang kenapa, Mbak? Nggak ada temennya yang ikut kerjasama. Terus ini harapannya untuk anak-anak yang sering jajan. Ya harapannya bisa jadi pelanggan tiap hari. Pernah enggak kayak yang anak-anak itu sanggunya paling banyak terus dijajak sama temannya di dagangnya? Ya ada 1-2 anak itu ada ngasih jajan temennya. Terus pesannya untuk pedagang pemula. Kalau ada yang berdagang tapi masih pemula, itu pesannya apa? Ya ndak apa-apa, kan rezeki dibagi. Kalau boleh tahu itu jajanan favorit tadi di sekolah apa enggak? Muridnya Mm-mm. ya Paling itu. favorit. Oh, ciki yang namanya coki-coki coklat itu loh. Yang untuk anak TK ya tuh, Ya TK ya SD, kalau pagi yang dituju itu coki-coki. coki-coki. Iya. Yang Kalau- dicari itu kartunya, bukan Kartunya. coklatnya, hadiahnya itu loh. Itu berarti ada kartunya di dalam. Iya. Kalau nggak ada Kalau- coki-coki kabur semua. Kisaran harga berapa itu coki-cokinya? Satunya 1.000. 1.000. Kalau untuk anak TK biasanya esnya apa? Yang sering dibeli anak Oh, TK. kalau anak TK itu susu yang dibeli, nggak ada yang es. Susunya harga berapa kisaran? 3.000. 3.000-an. Terus pedagang mana yang paling ramah, Bu, Mbak? Oh, itu bakso bakar. Namanya Bapak Rasop, itu sering main di tempat warungku, ya beli es teh, ya beli gorengan gitu. Pernah enggak dikasih bakarannya itu? Ya gantian, aku juga pernah dikasih. Terus menurut Mbak seberapa penting peran pedagang di sekolah? Ya penting sekali buat anak-anak biar jajannya deket. Kalau boleh tahu itu kalau di sekolah yang Mbak tempati jualan sudah ada MBG-nya apa belum? Oh, belum. Belum. Berarti masih yang pedagang masih bisa dibeli. Masih bisa rame. Pernah Mbak ini menjalin kerjasama dengan pedagang sekolah untuk kegiatan sekolah? Oh, pernah buatin itu nasi kotak, Nasi kotak. buat acara Agustusan. Itu di sekolahan. Ya, ya. Itu disuruh guru atau atasannya guru? Disuruh guru, wali Disuruh kelas. Itu kisaran berapa kotak yang Mbak buat itu? 50, satunya 7.000. 50, satunya 7.000. Kalau boleh tahu itu sekolahnya daerah mana, Mbak? SD Negeri Raji 1. SD Negeri Raji. Cara menarik minat anak-anak agar membeli dagangannya, Mbak? Ya, kalau hari Jumat berkah, jadi anak-anak sering beli. Sering beli Jumat berkah. Enggak. Itu Jumat berkah dikasih kayak diskon begitu atau Ya, dikasih es. gratisan? Es aja. Gratis es. Kadang gorengan itu setiap hari Jumat. Itu gratis es kalau membeli apa itu? Atau sekedar Ya kalau membeli mie, esnya nanti gratis. Gitu. terus kalau menentukan variasi dagangan setiap hari bagaimana? Menentukan variasi dagangannya itu loh. Menentukan dagangan variasi. Kayak kan Mbak ini punya variasi kalau berjualan itu apa? Variasinya. Ya itu tuh ganti-ganti menu. Ganti menu. Ya kalau gorengan bosen ganti itu kebab mini, bosen lagi ganti corn dog, sesuai permintaan murid-murid. Berarti itu enggak jualan langsung jadi satu kayak kebab, ada kebab, gorengan. Ya enggak, kadang ada kadang enggak ada. Kadang gorengan terus Kadang besok gorengan kebab. ya. Sesuai peminat aja. Terus Mbak ini kalau berjualan itu makanannya buat sendiri atau ambil dari toko?
Ambil dari teman titipan itu loh. Ambil dari teman. Itu tadi kalau yang kayak kebab, Iya itu dari dari teman. Itu bagi hasil. ada ndak yang ibu buat sendiri itu? Ya gorengan aja itu. Gorengan aja. Apakah ada trik khusus supaya dagangan cepat habis? Oh enggak ada. Nggak ada. Berarti Sesuai alurnya aja. ramenya itu. Iya. Terus bagaimana perasaan Mbak bisa melayani kebutuhan jajanan para murid? Ya senang sih. Pernah ndak ada yang kayak rewel kan rame, aku sih Ya banyak, namanya juga anak-anak. itu di dagangannya Mbak itu berapa orang yang jaga atau Mbak sendiri? Oh, saya sama teman saya ada dua. Dua Kalau teman saya nggak berangkat itu ada murid-murid yang ikut ngeladenin, tapi temen-temennya pada nggak mau karena rewel gitu. Kan anak-anak yang bantuin. Itu anak SD yang bantuin. Anak SD. Terus bagaimana usaha dagangan ini membantu perekonomian keluarga? Apakah membantu ekonomi keluarga? Ya dari bisa usahanya membantu Mbak ini? buat belanja, bisa buat ngasih uang saku anak. Kenapa ndak jualan di sekolah yang lebih tinggi kayak SMA, SMP? Milih di SD aja soalnya deket dari rumah. Bisa mantau anak. Kalau hari liburnya minggu saja, Mbak? Hari Minggu libur tetap kerja. Yaitu momong. Momong. Itu momongnya di hari itu saja atau berapa minggu? Ya kalau momong itu di hari Senin sampai Minggu itu sore. Kalau pagi itu hari Jumat sama Minggu. Itu bayarannya berapaan itu kalau momong? Ya itu kalau setiap momong dikasih 25.000 sekali momong. Ya kalau sehari 2 kali ya, misal pagi sama sore itu 50.000. Itu waktu momongnya berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau pagi jam 6 sampai jam 10, kalau sore jam 3 sampai jam 6 sore. Berarti malam enggak? Malam enggak. Sudah momong anak berapa, Bu? Kalau boleh tahu. Berapa tahun berapa? Yang dipanggil untuk ngomong tuh sudah berapa? Udah Berapa 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kalau ini, jika ada bantuan dari pemerintah atau sekolah, apa yang paling Mbak butuhkan itu? Kalau ada bantuan dari pemerintah? Ya uang lah. Uang. Nggak ingin kayak jajanan, ambil, bukan uang maksudnya, kayak ambil barang-barang yang mau dijual. Kan nggak ada bantuan sih kayak gitu. Nggak ada berarti? Mentok kan itu beras sama sembako itu loh. Terus apakah keluarga Mbak ini ikut membantu berjualan? Ya jelas itu orang tua sama suami. Orang tua sama suami. Berarti suami ikut berjualan juga, Mbak? Oh nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah bantuin. Seringnya itu kalau suami kemana itu? Ya keluar kota. Keluar kota. Ya Bandung, Jakarta gitu. Terus ini caranya Mbak untuk membagi waktu antara berjualan, momong sama di keluarga bagaimana? Oh kalau jualan ya jam 6 sampai jam 12 siang. Kalau momong itu jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi kalau malam buat keluarga. Berarti yang waktu untuk keluarga malam. Malam. Terus paginya dagangan lagi. Dagangan lagi. Sambil nyapu halaman sekolah. Kalau boleh tahu Mbak juga itu sering nyapu halaman sekolah? Ya itu tugas saya. Itu tugas Mbak juga? Iya, nyapu halaman terus dikasih warung buat jualan. Itu kalau nyapu dari jam berapa? Pagi? Kalau nyapu itu dari jam 5 sampai jam 6 itu. Jam 5 sampai jam 6. Awalnya itu disuruh nyapu, kalau nggak nyapu ya nggak boleh jualan di kantin. Itu dikasih lapaknya itu dari sekolah atau? Dari sekolah. Dari sekolah berarti? Itu, ya. Berarti sudah memang disediakan sekolah? Iya. Itu kan tadi katanya ada 16 pedagang lain. Dagang, itu juga menyapu juga kalau? Ya enggak, itu tugas saya. Tugas Mbak sendiri berarti?
bulanan. Terus jika bisa mulai ulang, apakah akan tetap memilih berjualan di sekolahan? Ya tetap milih sekolahan. Alasannya apa, Mbak? Alasannya kalau di sekolahan itu bisa ngomong anak sendiri, soalnya dekat rumah, bisa mantau rumah dari kantin, soalnya depan rumah. Terus ini, Mbak, bagaimana menghadapi persaingan dengan pedagang lain? Ya disenyumin aja, kalau dia datang ya, kalau dia ngomong ya jawab, kalau enggak ya udah. Kalau boleh tahu itu lapak mana yang paling ramai? Selain aku Ya semuanya itu yang paling ramai yang mana? Atau dagangannya Mbak? ya paling ramai ya saya, soalnya saya di depan sendiri kantinnya. Lainnya itu di belakang itu ada 16 orang. Berarti paling depan. Iya, jadi yang 16 orang macam-macam, ada bakso bakar, ada bakso kuah, ada main anak-anak. Itu kalau boleh tahu waktu sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa? Ya jam 7 sampai jam 7 sampai jam 12, tapi anak-anak berangkatnya kan ada yang setengah 7, ada yang jajan dulu. Itu dipakai untuk jajan. Iya. Terus nanti istirahatnya lagi. Istirahat lagi, Istirahat jam jajan berapa lagi. Istirahat istirahatnya? itu jam 9 sampai setengah 10. Setengah jam berarti istirahat. Iya. Terus pernahkah guru atau pegawai sekolah membeli dagangannya ya, Mbak? Ya sering, tiap hari itu dia minta sehari jajanan itu harus 20.000. Semisal lah ya ada kolak, kadang ganti gorengan, kadang ganti jagung rebus, gitu, ganti-ganti. Tapi yang paling sering dibeli kepala guru itu jajanan apa? Ya itu gorengan. Gorengan. Wajib itu. Gorengannya jenisnya apa aja, Mbak? Ya ada bakwan sayur, bakwan jagung, tahu isi, mendoan, pisang goreng. Sesuai permintaan gurunya. Terus ini, bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan para murid? Cara menjaga hubungan. Ya itu harus sopan santun, itu harus dijaga. Terus itu juga Harus ramah sama murid-murid. janjinya ditepati kalau minta Iya, kalau minta ini ya harus, besok kalau nggak ada ya kecewa kan. Pernah ndak itu kalau pas wayah anak-anak pada mau dagang cuman dagangannya ibu tutup? Oh belum pernah, Belum pernah. alhamdulillah. Berarti buka terus. Buka terus. Terus tantangan pertama kali saat membuka dagangan di sekolah apa, Mbak? Tantangan yang pertama Ya nggak kali. ada, cuma deg-degan sendiri. Deg-degan sendiri. Takut kalau nggak laku. Itu awalnya Mbak berdagang itu disuruh nyapu pertama. Iya. Dulu sih pernah ngelamar tapi nggak di apa itu loh. Diterima. Nggak diterima. Terus aku kerja di warung, terus itu dipanggil bu guru sendiri ke rumah untuk nyapu dan dikasih itulah Kasih lapaknya. lapak itu kantin itu. Itu nyapunya pagi saja itu. Kalau selesai jam sekolah atau wayah pulang, kadang Ya ibu kadang nyapu itu apa enggak? murid pulang aku buangin sampah, terus kan kadang ngepel gitu, nyicil gitu. Kalau belum selesai ya pagi. Itu lapaknya sudah standar kayak dikasih lantai atau masih kayu sama tanah itu? Ya itu udah ya masih kayu sama itu loh, dipelur aja gitu, belum di keramik. Terus ini, adakah dagangan yang disesuaikan dengan tren jajanan anak-anak yang ngetren? Enggak pernah aku, yang biasa-biasa aja. Itu kalau pop mie tadi berapa harganya? 6.000. 6.000. Ambilnya 4,5, jadi untungnya 1.500. Terus ini, persiapannya sebelum berangkat jualan ke sekolah apa, Mbak? Ya itu beres-beres dari rumah, terus itu adonan-adonan gorengan. Kalau pas jual gorengan itu dari rumah semua. Berarti itu digorengnya dari rumah, Ya, bukan enggak digoreng gorengnya di di sekolahan, di warung. Berarti dari rumah tuh mentah. Ya dagangannya dibawa pulang, soalnya itu tikusnya banyak di sana. Jadi kayak bongkar pasang gitu loh.
Terus apa kesulitan terbesar berjualan di sekolah? Yang paling sulit kalau jualan di sekolah apa, Mbak? Aslinya itu nggak sulit, cuma itu loh, keburu itu sama nyapu itu. Soalnya sekolahan itu harus bersih. Yang paling utama, kalau jualan itu yang kedua. Berarti sebelum membuka warung Iya, nyapu sekolahan dulu. harus bersih dulu. Kalau hujan ya ngepel. Kok kenapa ndak pedagang lain juga ndak ikut nyapu gitu? Ya enggak, karena kan saya itu digaji bulanan. Terus sama itu dikasih lahan. Kalau teman-teman itu setiap harinya bayar pajak 2.000 buat kebersihan. Jadi aku yang nyapu sendiri. Berarti itu Mbak nyapu semua lapaknya orang lain itu? Iya, itu semua. Cukup waktunya kalau cuma dari jam 5 sampai jam 6? Ya, 16 lapak gitu. ngebut sih. Terus ini Mbak, pernah memberikan promo atau bonus untuk murid, pernah enggak? Ya itu kalau Jumat. Kalau Jumat Iya, itu es itu. gratis es. Gratis. Kadang sama guru-guru kalau Jumat itu. Sama itu es. Ya itu kolak, kalau guru-guru itu kolak. Berarti Mbak jualan kolak juga? Iya, kadang. Kalau pas ada pesanan aja deh. Terus ini, apakah ada keinginan untuk mengembangkan usaha lebih besar di luar sekolah? Nggak ada, cuma ya pingin itu di sekolahan itu lebih besar kalau ada modalnya itu. Ingin yang membangun lebih besar lagi? Lebih besar, besar isinya penuh gitu loh. Dan komplit gitu, ada peralatan sekolah seperti buku, pen gitu, kaos kaki. Kan kadang anak-anak itu lupa bawa pulpen, bawa tas buku itu. Berarti itu Mbak berdagangnya cuma makanan saja, minuman? Makanan aja. Kok enggak mau buka usaha di luar sekolah? Alasannya apa, Mbak? Ya, nggak minat aja. Kayak di pasar? Nggak minat. Nggak minat. Nggak punya lahan. Terus ini, nasihat untuk orang lain yang ingin memulai usaha dagang kecil di sekolah. Nasihatnya apa, Mbak? Nasihat kayak pesan-pesan yang ingin berjualan di sekolah. Ya, dia kalau mau jualan ya jualan silahkan. Beda menu sama menu ya enggak apa-apa. Rezeki kan nggak ketukar. Misalnya ada orang baru terus dia kayak banyak bicara, tanggapannya Mbak bagaimana? Ya, diem aja. Kalau jak ngomong ya jawab 1 kata 2 kata cukup. Ada ndak di sekitar lapaknya Mbak itu yang paling banyak ngomong kalau berjualan? Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada. Terus bagaimana cara memastikan jajanan biar tetap higienis atau bersih? Cara menjaga jajanan agar tetap higienis? Ya itu kalau sudah terus diberesin di tempat yang kering. Kayak semacam mie begitu? Iya toh, kalau lembab kan itu nanti sobek. Karena pop mie itu terbuat dari kertas. Terus bagaimana menentukan jajanan yang aman untuk anak-anak? Cara menentukan jajanannya yang aman. Ya itu semisal ciki ya itu yang masih itu loh, melembung itu namanya apa? Kalau masih ada anginnya. Nah itu belum berarti melempem. masih bagus. Kalau udah kempes itu kadang melempem, kadang itu. Terus pernah enggak menghadapi anak-anak yang suka menawar harga? Ya ada sih, tapi ya satu dua gitu anak kecil-kecil itu. Itu menawar harga. Ya semisal 2.000, kok nggak 1.000 Mbak? Gitu. Ya kadang kasihan sih. Terus ini yang tadi makanan. Sekarang yang minuman yang paling cepat habis setiap hari apa? Pop es. Pop es. Itu pop es ditempatkan plastik atau gelasan? Itu di cup seharga 3.000. Itu masih ada yang minta tambah gula. Itu kalau tambah gula tambah? Aslinya kalau tambah gula kan tambah 500. Tapi kadang nggak tega ya itu dikasih aja. Gratis. Pernah dagangan Mbak ini jadi bahan cerita atau obrolan murid di kelas? Ya pernah sih.
Di Kayak- situ harganya murah-murah, Murah, esnya enak. besar, cupnya gitu. Terus adakah aturan-aturan pembagian tempat jualan di sekolah? Ada aturannya apa enggak? Kalau di belakang sih ada, khusus pedagang itu di belakang, nggak boleh di depan gerbang. Tapi kalau saya itu kan di depan itu, Paling depan. paling depan sebelum Itu pintu keluar. jualannya itu di area dalam sekolah apa luar sekolah? Di dalam sekolah Di dalam sekolah. Sudah disediakan berarti dalam sudah sekolah. itu. Gerbang masuk, terus itu ada kantin. Terus itu kan kalau anak-anak kan selain makanan juga suka mainan-mainan gitu. Ada yang jualan mainan sekitar Ada itu Sekolah. di lapak belakang itu yang dari 16 orang itu ada mainan yang viral-viral. Semisal bunga, semisal itu apa, bola dikasih air itu. Kok Mbak ndak mau jual mainan juga itu? Enggak, karena dihabisin anakku nanti. Terus apakah pernah mencoba pindah lokasi sekolah? Alhamdulillah enggak pernah. Berarti tetap di situ. Tetap di situ Sudah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Terus ini, kalau sekolah sedang libur panjang, apakah masih jualan di tempat lain? Ya itu resikonya kalau jualan di kantin. Liburan sekolah libur, kalau puasa libur total. Jadi ya aku cari kerjaan lain kalau liburan. Semisal ikut warung orang gitu. Terus ngomongnya masih berlanjut. Jadi alhamdulillah lah. Biasanya kalau sekolah SD, TK, kalau yang SD dulu, kalau libur panjang itu berapa lama? Atau berapa minggu? Kalau liburan akhir semester 2 minggu, 2 terusan minggu. kenaikan itu 3 minggu. Kalau puasa itu libur total. Berarti selama puasa libur. Libur Nanti total masuknya itu besok ya. bayar. Sedihnya di situ. Kalau yang anak TK sama. Sama sih. Terus ini cara mengelola keuntungan harian agar bisa terus bertahan. Ya kalau ngelola uang itu nggak buat belanja, buat pribadi itu masa ya bisa. Bisa. Untuk mencukupi kayak kebutuhan anak-anak kayak membeli Ya ini, itu membeli itu. dari uang pribadi dari suami lah. Suami. Pernah enggak mencoba meminjam modal untuk usaha dagang? Ya pernah kadang kalau kepepet itu pinjam sama orang tua. Pinjam orang tua. Kalau ambil modal kayak di bank itu belum pernah. Oh Atau sudah enggak, pernah? kalau itu sulit nanti berkembangnya. Soalnya itu ada gitu loh. Anak-anak itu namanya apa? Kalau pinjam di bank. Anu, apa namanya? Rentenir. Ya semisal ambil 1 juta kan bayarnya sudah 1.200.000. Bunganya besar. Bunganya besar jadi ya nggak bisa muter nanti. Terus pernah enggak mengalami dagangannya Mbak ini basi sehingga rugi? Oh nggak pernah. Nggak pernah. Soalnya langsung habis. Kalau habis. Kalau masih ya dimakan sendiri Makan sama sendiri. anak-anak gitu. Misalnya gorengannya masih ada banyak terus itu ndak dijual lagi besok. Ya enggak Nggak, dikasih bikin itu lagi berarti. tetangga-tetangga, saudara-saudara. Terus ini Mbak, cara menjaga stamina agar kuat berjualan setiap hari. Yaitu tidur cukup, Tidur cukup. minum harus banyak air putih. Kan tadi habis kalau kumpul keluarga kan waktunya malam. Ya. Terus pernah ini pedagang sekolah juga punya pekerjaan sampingan lain enggak, Mbak? Teman-temanku. Mm-mm. Ya nggak tahu lah. Oh, ada yang jadi petani. Jadi petani sampingan. Sampingan. Kalau Mbak sendiri sampingannya apa? Yaitu nyapu. Kayak tadi Kayak ngomong tadi itu. ngomong. Sampai sekarang masih, Mbak? Masih Itu kalau ngomong itu anak usia berapa? 1,5 tahun dari 1,5 umur 2 tahun. bulan awalnya. Itu sampai berapa tahun? Sekarang 1,5 tahun. Nggak ada targetnya kayak sampai 3 tahun. Oh ya nggak ada jalannya aja. Tergantung ibunya itu. Itu orang tuanya menyuruh Mbak ngomong itu dia apa kerja jauh atau Dia itu instruktur senam. Jadi di luar desa di luar gitu. desa? Terus kalau misalnya ngomong anaknya rewel itu biasanya dikasih apa? Ya dikasih Berarti es krim sudah- lah.
disediakan di semua kayak susu Ya sudah udah disediakan semua. itu disangon ibunya itu ada susu, ada cemilan. Ya uang saku. Itu sehari berapa tadi? 25 35. 25 itu 25. upahnya, sakunya itu 5.000 soalnya masih kecil. Terus apa pesan terakhir untuk para pedagang kecil agar tetap semangat berusaha? Ya itu jangan iri sama teman. Kalau ada pedagang lain ya harus lapang dada. Soalnya rezeki itu ada yang ngasih Betul. sendiri. Nah, itu tadi cerita hari ini dari balik lapak sederhana yang penuh makna. Kita nggak cuma dengerin soal jualan, tapi juga tentang semangat hidup, ketulusan, dan perjuangan yang luar biasa dari para pedagang sekolah. Sekian podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.